Emang udah dibakar sama dia? Oke, Q, selamat datang di podcast atau radio Buzul Mantap FM Radio. Eksis apa? Aktif. gue lupa sih anjir. Oke, enggak apa-apa. Sama tenor jadi ini nah anjir. Ya, Q, selamat datang di podcast atau radio Buzul Mantap FM Radio. Aktif and eksis. Selamat datang di proses pengembangan diri. Podcast ini akan membantu kamu yang mengatasi kegalauan di usia muda. Anjay. Sukses di usia muda dan yang pastinya terus bertumbuh menjadi lebih baik setiap harinya. Selamat datang dan mendengarkan. Halo milenials, hari ini gua nggak sendirian. Tentunya siapa sih yang nggak kenal sama orang ini nih? Fada sih pasti. Anak pramuka juga pasti bakal kenal ya. Dan oke, kita sambut aja langsung aja yang cewek terkece, oh my god, yang mendunia. Dan jangan lupa say hello ya teh. Ini dia Teh Nur Aryani. Halo guys. Halo guys. Kita di sini lagi mau ngapain anjir? Nggak tahu gitu kayak gue kan ngikutin lu aja. Ya kan lu juga ini ya. Oke, di sini kita akan sedikit ngebahas tentang kayak mahasiswa yang keren dan aktif itu kayak apa sih anjir? Anjir, itu nggak gue banget anjir sosial materi. Dan sekarang ini gue lagi sama narasumber yang luar biasa banget sih keaktifannya dan pengembangan dirinya udah melalang buana, maksudnya keren lah buat dijadiin contoh dan panutan lah ya. Asik. Insyaallah. Ya, sebelumnya sebelum lanjut ke lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, kita explain dulu kali ya. Apa tuh? Explain sama narasumber kita nih ya. Ini bahagia banget anjir ketemu. Padahal mah gak ada yang lucu anjir. Ya, nih Tenur ini siapa sih, maksudnya boleh lah explain. Oh, gue ngenalin diri gue dulu gitu. Iya, kenalin diri. Ya, jadi gue di sini statusnya sebagai mahasiswa. Asik. Mahasiswa di Fakultas Dakwah jurusan KPI, sekarang proses semester 7. Asik. Ya, lagi nyusun juga, doain aja semoga lancar. Amin ya Allah. Anjir. Nyusun apa nih teh? Nyusun, Skripsi. Iyalah, masa nyusun undangan. Ya elah, bisa kali langsung, kan ada juga yang langsung. Terus selain mau nyusun skripsi nih, selama menempuh dari semester 1 sampai semester 7 sekarang ya. Itu udah apa aja sih yang lu lakuin nih selama di UIN SMA SMA Banten? Yang pasti pertama gue bernapas dulu sih. Oke, Masya Allah, ukti emang ya UIN itu Islam banget tentunya. Iya. Bersyukur ya dikasih napas, Masya Allah. Iyalah, gue nggak bisa bergerak nggak nafas anjir. Subhanallah, ya oke. Terus? Ya, jadi yang udah gue lakuin yang pertama gue menjalankan kewajiban gue sebagai mahasiswa meskipun gue bukan panutan di kelas sih. Siap. Gue juga punya sifat rasa males, gue juga punya sifat mager gitu. Kelas apa, Cok? Gue kelas terakhir gue. D. Oke. Gua kan putus enggak. asa gue. Aduh, hampir putus asa. Emang ngaruh ya A itu yang ini yang Iya, duluan? biasanya gitu. Yang smart di awal. Ya, gue sih mengaku ya gue B aja sih. Iya, enggak. Emang ngaruh gitu? Ya nggak tahu lah. Padahal sama aja lu malah yang lebih terakhir tuh lebih enggak juga. Ya? Iya, enggak tahu sih lah itu mah Ya, ini. mungkin gitu sih. Ya, jadi status sebagai mahasiswa gue kerjain, gue harus gimana. Tapi di sisi itu juga gue emang orang yang suka bereksplor gitu. Wow, Masya Allah. Jadi gue sukanya apa? Explore kemana nih, Cok? Kemana aja, entah gue ngulik di bidang ini, ngulik di bidang itu. Gitu. Kirain kayak explore ke pegunungan gitu. Dora. Dora. Terus lanjut. Ya, jadi gue tuh suka mengeksplor lah yang gue suka gitu. Dulu gue tuh masuk UIN nggak ada niatan gitu. Jadi awalnya gue tuh emang orangnya, gue tipe orang bukan yang rajin, tapi gue kalau mau melakukan sesuatu kayak gue selalu pengen dapat gitu, pengen dapat. Pengen apa ya? Effort apa gimana ya? Udah jadi sifat diri sendiri gitu. Kalau pengen sesuatu tuh pengen gitu ya. Iya, gitu. Harus banget gitu tuh. Iya. Bagus sih emang kayak gitu tuh. Jadi kayak kalau kita punya keinginan tuh kayak pengen harus, tapi usaha kita juga harus balance, tapi ngaruh sih emang. Terus deh. Ya, jadi gitu. Dan akhirnya gue mikir kok gue mahasiswa kayaknya cuma di kelas gitu. Ya meskipun semua orang punya pilihan gitu ya. Itu semester 1? Iya, semester 1. Emang semester 1 belum
Malang. Oh udah. Belum mengenal terlalu jauh gitu. Gimana tentang- gua yang covid, Cok. Gila covid kayak oh my god. Sumpah. Tapi gue juga bentar doang tuh offline. Oh. Ya, Ya tapi Akhirnya- setidaknya kan kayak mengenal dulu nih ininya. Iya gitu. Terus juga 1 semester ya lu offline ya? sampai semester 2. Oh 2 kayak libur 2 minggu, habis itu 2 tahun lah ya. Iya. Anjir. Libur Gue 2 tahun. akhirnya gue emang dari sekolah gue tuh ekskulnya pramuka gitu ya. Terus pas gue Sekolah mana? Jakarta. Di Jakarta. Keren ya, sih kan. ini orang Jakarta pada ke Banten semua Ya, sih. Ya gimana ya gue dapetnya di Mari. Gue dapetnya di Mari. Bisa bahasa Betawi nggak lu? Ya itu. Oh oke. Kita boleh pakai bahasa Betawi lah ya. Encang-encing aja anak jadinya. Abang mau nih. Abang Neneng. Ya udah akhirnya gue ikut pramuka gitu. Terus gue juga tadinya mikir juga aduh gue sekolah di pramuka terus kuliah masih gue pramuka lagi. Tapi ketika gue ini mah pandangan gue ya. Gue ngeliat semua gitu yang ada, gue pengen mana nih kegiatan mahasiswa yang seenggaknya gue pengen banget keluar kemana-mana tapi nggak ngeluarin biaya gitu. Dan ternyata gue sering dengarnya itu ya dari UKM gue ini pramuka gitu. Ya udah akhirnya gue masuk pramuka gitu. Lu sharingnya pas udah masuk pramuka dulu atau sebelum masuk tuh lu sharing-sharing dulu? Nanya-nanya dulu sih gue. Oh nanya-nanya. Baru oprek gitu lah ya. Iya. Ibarat. Intinya gue nyari tahu dulu. Lu nanya ke siapa? Yang anak jawilan itu gak sih? Di ngapain gue Soalnya emang kayak kan kakak gue anak jawilan. Ini seangkatan. Gue nanya, "Mbak, ini kok gue kayak kenal ya?" Iya anjir itu anak jawilan aktif pramuka. Iya di Win juga aktif. Iya ya. Oh iya gue tahu dia. Gue juga panutan ke dia sih. Oh siap. Jadi Siapa sih namanya? Jangan udah lah. Langsung. ya, jadi ketika gue udah masuk pramuka, terus gue di jurusan gitu ya. Oh ternyata ada gimana nih kita biar kenal sama orang-orang di jurusan gitu. Terus tahu ibaratnya kayak ngelobi dosen bla 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 dan lainnya gitu. Yang dimana kalau kita nggak punya wewenang di salah satu organisasi jurusan kita nggak bakal bisa ke situ. Betul gitu. banget sih. Akhirnya gue juga masuk ke jurusan. Nah organisasi 2 nih. Terus gue ternyata gue nggak tahu ya apakah yang gue ambil ini baik atau enggak, tapi ambil baiknya aja gitu. Siap. Ketika gue udah masuk di organisasi, gue punya tawaran lagi organisasi yang dimana di luar kampus gitu. Iya, eksternal ya. Eksternal gitu. Nah di situ juga ada jasa gitu di situ. Jadi organisasi eksternal ini yang mempengaruhi gue juga. Gue bisa kuliah di sini gitu. Iya. Jadi kayak oh ya udah gue pengen gitu mengembangkan diri gue di yang udah ada jasa gitu sama gue. Akhirnya gue masuk 3 organisasi itu ya. Dibilang pusing ngatur waktunya gimana gitu ya. Tapi gue juga pernah dapet saran gitu dari kayak gue dari guru gue. Asik. Kayak gimana? Jakarta. Di sekolah dulu. Apa sarannya nih? Wow. Jadi katanya Notice. ketika kamu udah terjun di hal itu Tanggung jawab. sekalinya masuk jurang ya udah arungi gitu. Iya. Itu gitu. Gue juga ada sih guru SMP emang beliau ini killer banget, cuman sekalinya kayak sayang ya ampun kayak terharu. Gue juga beliau juga mengatakan gini, kamu ntar di luar sana pasti menemukan banyak beberapa pilihan. Kalau misalkan ada 2 pilihan, pilihlah satu. Abis sudah pilih satu, tanggung jawab dan totalitas, jangan ninggalin. Tapi emang sampai sekarang kerasa banget sih itu yang kayak gitu tuh. Kalau misalkan kita milih dua-duanya tuh jadi kayak dua-duanya hancur. Iya nggak sih, Cok? Tergantung orang sih. Ya, maksudnya dalam artian kan namanya pilihan satu Ada atau resiko lah. ya ada resiko dan segala macamnya gitu. Jadi Lanjut, apa? ya. Ketika gue udah masuk di situ, terus gue kayak dapat motivasi. Ternyata orang yang istiqomah tuh lebih berat loh gitu daripada orang yang nyari barokah kemana-mana gitu. Masya Allah. Jadi nggak semua orang mampu bisa istiqomah sampai akhir. Lu masuk dari awal, lu selesaiin sampai akhir gitu. Itu benar-benar orang yang lebih kalau kata guru gue gitu ya lebih bagus gitu ketimbang lu nyari keberkahan sana sini tapi lu nggak totalitas sampai akhir. Betul. Jadi kayak lu bikin buku covernya udah, isinya udah, penutupnya kudu gitu. Iya, asik. Bener banget anjir, menyentuh jiwa dan raga. Gue masuk UIN ya. Gue jujur gue tuh cita-cita gue dari dulu pengen guru gitu. Oh, iya. Terus Karena lu sering explore kayak seneng bicara gitu ya. ya mungkin ya. Sama sih temen gue juga kayak kalau ngajar orang tuh seneng gitu, bahagia maupun dibayar ataupun enggak tuh tetap bahagia gitu.
cita-cita gue pengen jadi guru gitu. Kenapa nggak naik gitu dosen atau apa? Iya boleh sih nanti. Kenapa nggak FTK, Cok? Nah iya gue ceritain dulu Iya nih. tuh, makanya tuh kayak kok ini jago Gue sih. masuk, gue dari semua jalur kuliah gue semua ambil semua pendidikan gitu. Nah terus karena UIN ini mah terakhir gitu ya, masih buka, akhirnya gue masuk situ. Lu tahu dari mana UIN terakhir ini masih buka tuh gimana ceritanya? Nah ceritanya temen gue ngajak. Itu dari pokoknya lu lagi ada di Jakarta gitu ya. Iya gue mah nggak. Tapi kok tahu UIN Banten nggak ke UIN Ciputat, UIN Bandung gitu tuh? Pilihan gue tuh UIN Malang, cita-cita gue UIN Malang Wih, pokoknya. Jawa Timur. Iya, Jawa. Malang, Cok. Iya Malang. Ya Allah pilihannya Malang tapi nggak tahu dari mana. Terus habis itu. Terus UIN Jakarta, UIN Malang, UIN Banten gitu. Gue nggak ada yang ke Banten, tapi karena ada teman gue yang ngajak, malah yang ngajak kagak lolos anjir gue lolos. Tapi emang rada gimana ya, sumpah sih. Terus lu masih berhubungan? Nah masih lah orang Cuman teman yang sekolah. yang nggak lolos itu di mana sekarang? Akhirnya dia gapir, terus akhirnya masuk juga sekarang di sini. Di sini? Iya, Jurusan? anak FTK aja. Akhirnya gue Allah, diajakin terus Berarti angkatan? angkatan gue tapi jadi adik kelas. Angkatan gua berarti Iya. 2020. Akhirnya gue milih kan pendidikan yang diutamain pilihan Nah, 1-2 kenapa yang temen lu pengen di UIN Banten banget sih? Karena deket tah atau karena mungkin rezekinya di mari. enggak? Ya maksud iya sih. Dia emang sebelum di sini udah nyoba kemana-mana tapi Oh iya mulai pasti. rezekinya di sini. Alhamdulillah ya. Ya akhirnya ya udah gue dipilih yang FTK yang pendidikan gitu ya. Jurusan apa tuh? Prodi apa? Gue bahasa Arab, gue tuh suka bahasa Arab jadi TB. PBA, Oh, PBA. terus gue ambil sastra Arab, terus sama terakhir KPI gitu. Nah, Coba dong ngomong Arab. Manrab buka. gue Gue taunya ismi terus manhazihi apa ini. Manhaji apa sih lu salah itu. Itu kalau cewek kan Tamar Butoh. Ya ya. Di mana ini? Aina di mana? Man? Man siapa? Oh iya. Aina Siapa di mana? ini maksudnya siapa ini? Aina di mana ini? Yes. Udah lanjut. Malah dilanjutin. Ya udah Terus? kira gue punya teman seperjuangan, dia tuh penceramah, dia suka dakwah. Dia pengen di KPI, gue pengennya di keguruan. Akhirnya gue malah ketukar gitu. Sama yang kemarin itu. Gue lolos di dakwah, dia lolos di keguruan gitu. Kata gue, ya Allah. Kenapa nggak nyoba lagi? Tapi sama ya, sayang banget. Kayak, Mending yaudah. ambil Angel lah ya. Terus gue tuh kayak punya janji nih sama dia, kayak yuk kita berjuang bersama-sama, lu berjuang di yang gue pengen dan gue berjuang di yang gue pengen. Ya ampun. Gue jadi kayak terharu juga sih, jadi kayak Sumpah iya gue juga terharu anjir. Jadi kayak sama-sama yang bukan pilihannya tapi diketukar gitu tapi punya ikatan. Oh my god. tapi untungnya tuh cewek sih. Oh, cewek. Tapi kayak maksudnya ikatan iya itu juga kayak bestie banget sih. Iya, terus Itu yang ngungkapin janji sama lo? Yang ngungkapin janji apa maksudnya? iya, cewek. Jadi- Lu apa si itu? Iya, dia yang ngajak, terus kata gue, "Oh, ya udah ya benar juga Anjir, gitu." anjir. Terus pas gue lihat dunia luar, oh orang tuh juga susah loh masuk jurusan yang gue pengen gitu. Mungkin kayak gue bukan Udah berarti- 25 tahun tuh bukan hal yang ya nggak sih? bukan berarti gue nggak bisa ketika gue masuk di situ, tapi ketika lu ada niat lu mau belajar gitu, mungkin ada jalan-jalannya lagi gitu. Nah bener aja, ketika gue udah masuk di jurusan itu, ketika penjurusan tuh gue inget banget, gue nggak mau yang namanya ambil desain gitu. Gue nggak suka gambar. Gue Serius, Cok? Sampai sekarang oh my god, desainer luar biasa banget nggak jelas lu, anjing. di Pramuka ataupun oh my god sih Kominfo ya. Terus lanjut. Terus gue kan ada kepenulisan, public speaking sama DKV ya. Gue nggak mau ambil Itu DKV. semester 3 ya? Iya, gue nggak bisa gambar coy. Gue nulis ya adalah gitu karena gue suka. Betul, Gua juga suka jurnalistik nulis. ya. Jadi gue punya blogspot sama Twitter, tempat biasa gue kata-kata. Lu bukan nulis di Twitter kan? Bukan nulis di Twitter kan? Nulis juga. Nulis juga. Tapi emang Twitter kenapa orang-orang Enggak, gue nggak mau disebar-sebar Oh, gitu. siap. Kayak ya udah itu mah. Cukup. Tapi enggak, gue pengen nanya, kenapa sih filosofi orang tuh kalau mau nulis sesuatu tuh di Twitter, curhat tuh di Twitter? Karena emang tempatnya sepi atau apa sih? Yang pertama sih emang kebanyakan orang tuh kalau mengeluarkan keluh kesah biasanya di Twitter gitu. Oh, Jadi kayak kan Twitter kan bisa di WA atau di BBM mungkin gitu. lebih privasi dan biasanya kan pada pakai nama samaran kan. Iya sih, kayak ya lah, no name gitu misalkan. Ya udah tuh akhirnya gue apa sih tadi terakhir tuh gue lupa. Akhirnya gue ambil ke penulisan gitu. Terus Penulisan teknik. di berita gue nulis
ambil berita. Nah ketika gue udah ngambil berita, gue jadi ketika di suatu organisasi gue masuk ke seksi namanya publikasi dan dokumentasi yang dimana harus bisa desain. Itu gue Apa seksi apa? Pupdok. Enggak, maksudnya pas di mana itu? Pas di UKM. Oh, oke, pramuka. Iya. Nah, Itu masih anggota lah ya. Iya, kata gue, aduh, gue kan yang tadi gue bilang, gue orangnya pemalas. Tapi ketika gue mau ngelakuin suatu hal, gue Gak mungkin itu pemalas. Karena gue selalu pengen nunjukin kayak Yang terbaik, yang terbaik. Bisa gitu. Orang makan nasi, gue juga makan nasi gitu. Iya sih. Akhirnya gue bisa gitu. Itu gue desain pertama kali. Gue juga berterima kasih banget sama motivator gue di senior gue di situ yang sabar banget ngajarin gue. Itu desain pertama kali gue desain banner, itu waktunya 2 minggu gitu. Terus Kayak masih manual anjir, kayak aduh ya udah dari nol banget ya. Nol Kayak banget. maksudnya kertas paper kotak gitu. Oh my god. Ya udah akhirnya di situ makin ketahuan gitu sama orang. Wih, si ini udah bisa desain. Akhirnya gue ditaruh lagi di Pupdok. Terus organisasi luar pada tahu kan, wih si ini. Dan akhirnya menyebar kemana-mana gitu. Dan Tapi yang gua salut dari tenis sih emang selain bisa desain juga di organisasi Ormawa tuh nggak semuanya tuh paling petingginya gitu tuh. Keren kan, maksudnya kayak di HMJ dia sekretaris bidangnya, terus sekarang naik ke Dema, oh my god, jadi apa? Sekumnya kan. Jadi Sekum. Emang gua kalau ngomong tuh sekum kan dari itu juga. Terus maksudnya kayak tempatnya yang strategis semua gitu ya. Kayak apa sih, cocok sih emang orang-orang yang berkompeten itu emang udah pantas di itunya sih, cocok. Karena lu juga jago nulis segala macam kan, termasuk sebenarnya bukan jago apa-apanya sih, tingkat kepengenannya itu kayak lu kalau mau nggak bisa juga kalau berusaha terus kan lama-lama bisa. Orang yang udah bisa tapi nggak ini kan bisa ketinggalan apa, bisa kebalap lah ini kalau analoginya kan. Keren sih. Terus saya lanjut kayak semakin berat yang gua tupoksinya makin banyak gitu ya. Malah di situ gua kayak lebih belajar lagi, banyak pengalaman lagi, kayak gue harus pintar bagi waktu. Gue jadi semakin dalam di ilmu itu gitu. Gue pernah di 3 organisasi gue statusnya sama gitu, kominfo semua. Asik. Misal hari pertama suruh bikin pamflet hari guru, mau nggak mau gue harus bikin pamflet. Oh, lu jadi megang adminnya nggak sih? Iya. Iya, terus habis itu mau nggak mau gue harus bikin pamflet guru 3 tapi dengan yang berbeda. Nah, disitu gue makin diuji, oh kreativitas gue sampai mana gitu. Oh, yang ini modelnya gini gitu, yang ini modelnya gini gitu. Karena yang gue lihat emang kebanyakan orang itu ketika dia kominfonya di sini itu ketahuan gitu, desainnya sama ternyata gitu. Iya. Kayak ciri khas ya. Jadi kayak harusnya setiap organisasi itu biar nggak ada kesamaan, harus punya identitasnya masing-masing. Benar, identitas, warna. Maksudnya itulah mau diganti juga ada gradasi lah ibaratnya. Terus ketika gue udah mau lengser nih semua di kominfo, terus kayak Allah tuh baik banget gitu, kayak ngasih gue jalan-jalan lagi di dunia pekerjaan kah, di dunia luar yang masih sejalur gitu dengan kominfo. Kayak gue kemarin tuh dapat, jujur aja gue dapat tawaran. Gue dapat tawaran 3 tempat. Yang satu kedinasan, udah gitu tingkat provinsi kan. Terus yang satu medianya ini udah dikenal kan, ibaratnya setingkat Win lah. Terus siapa sih yang nggak kenal? Satu lagi itu di media percetakan gitu. Di mana? Di dekat Riza. Bukan. Di mana? Bentar, bentar. Iya, Mang. Iya, siapa? Iklan, guys. Maaf ya, ini iklan. Oh iya, Pak, siapa? Maaf ya, Mang. Terus maaf ya guys, ini iklan dulu, guys. Terus habis itu? Ya udah akhirnya kayak ya Allah gue tuh emang kalau udah ikhlas, pekerjaan ikhlas, tuntas, totalitas. Ada aja yang terus kalau misalkan gila gue jadi ya teman-teman ini yang mulai kita podcast ini atau radio ini emang mengatasi kegalauan di usia muda gitu tuh. Sukses di usia muda, terus yang pasti terus bertumbuh menjadi lebih baik setiap hari ya. Terus teh. Akhirnya gue kayak ya Allah sekali lu milih siapa? Rezeki bertubi-tubi gitu. Dan jujur aja gue tuh sebenarnya bukan tipe yang pengen orang tahu gitu, bukan guanya terlalu tahu aja dari tadi sih, tapi kayak gue nggak ngasih tahu aja orang tuh pada tahu gitu. Pertama mungkin karena gue sering nongol kali ya di kampus, siapa sih yang kagak pernah ngeliat bener siapa yang nggak kenal gitu tuh masalahnya. Terus juga gue sekalian nongol gitu, kalau gue belum kenal gue pendiam kan, kayak
Ya udah. Sama anjir, gue juga sebelum kenal lu kayak maba itu. Gue diem banget. Soalnya emang gue sama-sama orang kayak tipikalnya pendiam dulu nih di awal, maksudnya nggak pengen explore banget guanya. Tapi kalau udah kelamaan, makanya kita nih jadi asik banget kan, maksudnya gitu. Asiknya baru di PBAK ya sebelum Kompes ya. Iya. PBAK lah. PBAJ. Ya PBAJ. Ya udah. Gitu. Nah, akhirnya rezeki lah datang gitu. Dan akhirnya karena apa? Gue memilih hanya satu gitu karena ada faktor yang lain gitu, karena gue statusnya masih mahasiswa gitu dan gue juga masih ada tupoksi di ormawa lain gitu, dan gue nggak bisa langsung ambil tiga-tiganya langsung kaya gue ya jadi 3 tempat. Tapi bisa loh teh kalau misalkan Iya. kalau ada MOU dulu sih. Iya. Jadi kalau yang di kedinasan gue udah minta maaf gitu, kayak saya mau fokus di sini dulu. Karena kalau di kedinasan mungkin harus stay gitu. Terus emang orang-orangnya ramah, enak gitu. Oh, mau fokus selesain. Gue pengen fokus kuliah dulu gitu. Cuma dia tuh kayak udah ngeiket bahasanya, kayak nanti kabarin ya kalau udah wisuda. Kata gue, anjir ini masih ngarepin apa gimana gitu. Itu suatu kebanggaan sih maksudnya. Kan orang kalau habis wisuda kan bingung banget kan maksudnya. Tapi kalau udah punya kalian, oh my god. Terus akhirnya gue ambil yang di media ini. Nah di media ini emang nggak selalu bisa stay. Apa influencer tah? Sama di bidang desain. Enggak, tapi apa? Maksudnya influencernya nggak terikat dengan waktu gitu, bisa. Jadi tapi kalau yang bidang itu harus stay. Ya itu ya. Iya. Terus akhirnya gue ngambil yang di media gitu. Dan di media ini juga kayak salah satu dosen gitu di sini yang gue tuh dulu pelajaran dia nggak pernah dengerin sama sekali. Tapi kayak Allah tuh baik banget ya. Gue udah jahat amat tuh bapak. Ternyata dia malah sumber rezeki buat gue. Iya anjir. Tuh udah jahat banget bahasanya anjir. Tapi lu nilai aman kan sama? Aman, cuman gue kayak punya berasa bersalah teh ya, kayak gua kan pengen, namanya online sih. Gue pengen curhat gitu, berdoa sih bapak belum sampein, kayak Pak, bapak tau gak sih waktu MK bapak tuh saya dulu Pak. Ternyata bapak pas udah ini udah ngomong. Udah ngomong belum? Belum anjir. Belum. Oh ini masih aduh ini coba gak nonton kayaknya. Terus habis itu? Iya jadi kata gue ya Allah bapak baik banget gitu. Udah gitu kayak enggak, emang yang bagian desainnya lu doang gitu teh? Baru merintis sih. Terus juga maksudnya emang media ini tuh bukannya udah ada desainnya tapi enggak, jadi baru fokusnya di website gitu. Nah ini pengen di IG, di yang lain-lain media sosial gitu. Dan gue emang termasuk orang yang suka bermain media sosial sih gitu. Iya sih, admin lu ya. Sekarang kan emang video segala macam desain kan di zaman teknologi ini ya ampun, emang bener sangat dibutuhkan banget sih. Kayak lu bisa dikerja di mana, tinggal upload doang, hasilnya ini segala macam. Tapi ya itu yang bisa tuh cuman segelintiran orang yang dipercaya sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Islam banget sih ya. Dari pas udah sampai di fase ini gue juga semakin belajar kayak Allah tuh bakal ngasih kemudahan gitu ya selama kita mau ada usaha dan niat gitu. Kita dulu bilangnya nggak mungkin gitu, kayak kita pengennya ini gitu, ternyata jalan Tuhan tuh ke arah sini gitu, dan Allah tuh ngasih jalan-jalan terus ke arah ini gitu. Tapi pernah nggak tete hidupnya semulus banget? Pernah nggak sih kayak ngerasa dirinya gagal gitu, kayak fase-fase oh my god drop banget, drop Z banget. Gila. Kayak kan selama ini kita lihat di covernya masih awal. Kan gitu selama ini lihat di covernya kayak ya Allah, kayak panutan banget, inspirasi banget lah. Iya. Kalau boleh jujur mah mungkin nggak sebagian orang tahu ya, gue ini statusnya anak tunggal. Iya. Yang dimana ya mungkin kata orang mah harapan satu-satunya kali. Terus udah anak tapi berarti mah lu di Jakarta sama bapak lu? Iya, udah anak tunggal sendiri jauh gitu ya. Terus kayak liar gitu ya kata orang. Tapi iya gue tuh bersyukur banget kayak punya orang tua yang ngebebasin gue mau apa aja gitu. Jadi ketika gue diberikan kebebasan itu ya gue harus memanfaatkan kepercayaan orang tua gue gitu. Tapi sempat gak sih kekhawatiran orang tua tuh? Iya. Awal-awal banget apa masih sekarang lah ya kan? Iya. Cuman dipendem aja kali ya. Nah itu sepintar-pintar kita. Jadi kayak udah mak selalu aja mak. Ani mah di sini aman gitu. Asik mak ya. Terus juga kayak kalau anak kuliah paling uang jajan ya. Nah uang jajan tuh gue rada ya udah minimalisir lah, nggak selalu minta gitu karena gue ada kerjaan lain kan yang bisa masuk lah dikit-dikit gitu. Tapi kalau dikasih mami ya terima lah ya.
Gak mungkin nggak nolak kan. Terus habis itu, tapi orang tua mah namanya orang tua lah ya. Tapi tetap aja gitu, ada pun nggak ada. Iya sih. Tapi gue terharinya di situ sih. Terus teh. Iya, ya udah. Terus juga kayak ya intinya mah gue juga sering minta mah doain gitu. Semoga yang gue jalanin ini yang terbaik. Tapi gitu. lu ngomong gue lu. Ah, Ngomong gua lu. enggak lah. Oh, terus ceritanya ini. Tapi ada loh temen gue yang orang Jakarta ngomongnya gua lu. Terus gue tanya lagi setelah 1 tahun atau 2 tahun, lu masih ngomong gua lu? Enggak, gua ngomongnya aku kamu. Orang kayak gua ngerasa dia ngomong gini. Kayak gue kayak ngerasa anak durhaka anjir ngomong gua lu. Tapi emaknya juga ngomong gua lu juga. Tapi iya lu seru anjir kayak gitu. Iya sih, cuman dalam sisi lain lu ngomong gue ke orang tuh kayak ampun, kayak orang tuanya nggak ada harga diri banget kan. Tapi dia juga udah menyadari itu anjir. Juga biasanya nih anak muda tuh ini ya, kebanyakan masalahnya tuh ini ya apa, kolbu. Asik, kolbu nggak tuh? Iya, gue juga sebenarnya mah kadang ada yang bilang sih kayak katanya, weh lu mah cewek tapi kayak bukan cewek, cina sibuk aja sibuk gitu. Kayak emang lu nggak mau ngerasain pacaran kah? Nggak mau ngerasain cinta? Anjir gitu. kayak apa ya? Pacaran ini malah buat di rasa-rasa buat dimain-main anjir. Terus aja itu. Nah, terus juga gue juga manusia biasa bro. Gue juga kadang kesepian. Gue juga kadang Pasti. Pengen lah kayak. Ini ngebahas yang titik terendah kan ya? Iya boleh. Drop Z kan. Terus tadi gue iklan anjir, gue jadi lupa nih cok. Gue pengen ngerasain yang namanya cinta, gue pengen gitu. Ya kalau gue jujur gue mantan cuma 1 ya, SD udah. SD udah berani. Terus habis itu. Ya udah akhirnya gue tuh kadang kalau hati gue lagi bimbang gitu, yang orang yang pertama gue cari itu pertama yang paham, entah guru gue entah orang tua gitu ya. Terus kayak sering ngasih motivasi gitu, kayak kamu kalau nggak bisa mampu atau nggak bisa menjalani itu mending jangan gitu. Jadi kayak kamu fokus aja sama yang sekarang dijalanin bla 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 gitu. Yang namanya jodoh udah ada yang ngatur gitu. Bener banget. Apalagi lu fokus di sini nggak bakal kok kehilangan jodoh gitu. Tapi kalau lu cuma fokus jodoh, lu belum bisa mencapai ini gitu. Oh my god. Oh my god. Quotes banget anjir. Ulangin teh. Udahlah itu aja screenshot. Screenshot ya, jangan lupa screenshot ya. Jadi intinya gitu. Ih anjir. Iya. Lu bisa Oh my God. menggapai semuanya yang lu pengen gitu. Jodoh tuh bakal mengikuti gitu. Tapi kalau lu cuma fokus sama jodoh, yang lain belum tentu mengikuti. Iya gitu. benar-benar. Nah, jadi buat anak muda gitu, punya rasa galau, punya rasa sedih itu wajar sih sebenarnya. Cuman Keresahan mikir masa depan gitu tuh. iya gitu. Pasti ya. Maksudnya ya Allah, banyak orang-orang sekitar gue yang udah ngerasa baik sama gue harus timbal balik, tapi gue belum bisa jadi apa-apa. Anjay. Iya gitu deh. Kan jadinya gitu ya. Terus teh, ini masa Allah belum bahas ke inti sih sebenarnya, ini masih exploit tapi udah berapa menit aja? Udah berapa menit anjir? Coba tanya jawab udah aja, tanya jawab. Gini ya, kan Iya. gue punya teman nih ya, kan dia mahasiswa baru nih. Terus Anjay. juga apa? Satu sisi nih, dia pengen ikut Ormawa gitu, organisasi mahasiswa lah ya. Nah, Iya. satu sisi orang tuanya dia menuntut buat cepet-cepet lulus. Nah mungkin maaf karena satu sisi dari keluarga sederhana atau apa gitu. Terus juga emang ya gitu. Terus nah bagusnya ini ngambil keputusannya yang tepat di situasi seperti ini seperti apa sih teh? Waduh, berat amat ya pertanyaannya. Iya maksudnya kayak dia punya apa? Dia mahasiswa baru, satu sisi dia pengen ikut Ormawa, organisasi mahasiswa. Satu sisi orang tuanya menuntut dia untuk cepat-cepat lulus. Mungkin maaf dari segi ekonominya dia keluarga sederhana. Nah, di situasi seperti ini gimana sih ngambil keputusan yang tepat teh biar nggak salah langkah gitu teh? Ya, menurut gua yang pertama harus punya perbandingan dulu gitu. Karena gue juga nggak bisa menuntut dia harus ngambil yang mana gitu. Intinya lu harus ada perbandingan, lebih berat yang mana gitu. Lebih berat ketika lu di A kah, atau lebih berat ketika di B gitu. Misal A ini lu ikut Ormawa, yang B itu tidak ikut Ormawa. Lu lihat gitu sisinya, yang lebih berat kemana gitu. Tapi setiap orang tuh kadang punya rasa nekat pertama, terus punya juga rasa ya udah gitu. Lu tinggal milih mau yang mana gitu. Kalau gue di posisi itu, yang pertama yang itu yang tadi gue bilang, gue bakal melakukan hal apapun gitu ketika gue bisa di situ. Kalau menurut gue kalau dia emang niat gitu terus pengen banget ikut Ormawa, ya silakan ikut gitu. Nah urusan orang tua itu
pertama kita mungkin harus ngobrol lagi gitu. Kenapa saya masuk ini, tujuannya apa gitu. Dan Jadi mahasiswa tuh punya alasan yang logis lah ya. Lu kalau pengen segala sesuatu tuh harus punya nekat juga, resiko juga ya. Lu kalau misalkan mau ini ya lu explain dulu lah ke orang tua nggak sih? terus juga gue jujur gue dulu orang yang nggak terlalu banyak ngomong gitu sama orang tua. Tapi ketika gue udah jadi mahasiswa gitu, oh ternyata gue tuh Kehidupan udah kenal orang banyak gitu. Oh ternyata gue cara berpola pikirnya kayaknya udah nggak gitu lagi gitu. Bukan berarti menggurui orang tua ya, tapi yang dimana kita punya rasa sopan ke orang tua, tapi dalam rangka kita punya keinginan yang nantinya tujuan kita sama-sama baik nih di dua-duanya gitu. Gue pengennya ini, orang tua pengennya ini. Ketika kita ada diskusi dan obrolan dua-duanya sama enak kan tercapai juga gitu. Jadi intinya gitu sih, mungkin nanti bisa diobrolin lagi sama orang tua kalau emang lu pengen banget gitu ikut Ormawa. Dan lu harus bisa memberikan masukan-masukan yang dimana meyakinkan orang tua lu gitu. Gue tuh ranahnya mahasiswa gitu, gue pengen mengembangkan diri gue kah, atau gue pengen bla 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 yang gue pengen gitu selain di kelas gitu. Nah ketika orang lu yakin pasti bakal nyain juga gitu. Dan emang kepercayaan orang tua itu harus kita jaga gitu. Anjay. Itu sih. Anjay. Jadi inti istilahnya mah kita perbandingan dulu lah mana nih mahasiswa. Maksudnya hasil-hasil dari mahasiswa aktif organisasi sama yang nggak ikut organisasi ya. Iya karena sih. Kan setiap keluarga pasti punya bebannya beda-beda. Tapi nih menurut Tenur lebih milih akademis atau aktivis? Dua-duanya lah. Oh dua-duanya. Iyalah kan harus balance ya. Iyalah. Soalnya kalau misalkan kita mikirin aktivis terus mau sampai kapan lulus aja? Tapi gue nggak membenarkan pilihan gue benar ya. Cuman emang setiap orang kan ada yang fokusnya aktivis, ada yang fokusnya organisasi gitu. Tapi emang tujuan utama masuk ke sini apa kuliah gitu. Berarti harus mengutamakan aktivis dah. Akademis, nanti aktivis mengikuti gitu. Jadi kalau bisa jangan dijadikan perbandingan, tapi yang diutamain dulu. Iya. Betul. Jadi utamain dulu akademis, baru ikutin aktivisnya ya. Terus menurut Tenor penting gak sih kayak ikut aktivis itu? Penting gak gitu? Kalau menurut gue pernah dengar kata-kata Najwa Shihab tuh yang kata kuliah tuh bukan hanya soal duduk, dengerin, belajar, pulang gitu. Tapi kuliah tuh bagaimana cara membentuk pola pikir kita, bagaimana cara kita harus mengimplementasikan diri kita untuk orang lain, untuk kedepannya, untuk keluarga terutama gitu ya. Semoga Najwa Shihab lihat podcast gue ya. Jadi kadang banyak dunia di luar tapi nggak bisa orang dapatkan di dunia perkuliahan gitu. Jadi gue suka mikir gue masuk kuliah susah gitu, dan ketika gue nggak memanfaatkan dunia kuliah gue, kayak gue tuh sia-sia gitu. Toh gue juga di sini ngeluarin biaya, gue ngeluarin tenaga, ngeluarin air mata bahkan gitu. Jadi kayak ketika kamu dimanapun itu berada, cobalah untuk memanfaatkan di situ. Punya rasa malas wajar, tapi jangan lama-lama. Bener, jangan ya itu sih ada 3M kan, malas, malu, minder. Anjay. Terus gue juga notice nih dari perkataan Pak Anies, mantan gubernur DKI Jakarta yang sekarang mau jadi. Gue itu. Iya anjir, sumpah. Itu bener banget sih, Pak Anies itu cerdas banget sih dari wibawanya, tampilannya nih. Tapi ini gue bukan soal pemilu ya. Terus lanjut. Pak Anies bilang kayak IPK tertinggi itu akan ngebawa kamu di suatu panggilan kerja. Nah, udah di dalam ruangan, organisasilah yang akan lebih menonjol gitu tuh, kayak public speakingnya gitu, segala macemnya. Jadi saling berkesinambungan teh. Jadi kita nih di luar nih, IPK kita tuh dilihat. Nah, di IPK kita nih ya misalkan bagus, orang perusahaan itu yang manggil kita. Jadi stigmanya atau langkah-langkahnya seperti itu. Nah, ketika udah nyampe wawancara, nah kita tuh diuji public speakingnya, jiwa leadershipnya. Jadi kayak harus balance. Di dalam perkataan Pak Anies aja yang pertama itu akademis dulu gak sih? Yes. Nah, IPK dulu kan. IPK itu jembatan sih emang. Nah, setelah udah nyampe jembatan tuh kita di ruangan itu diwawancara. Nah, leadership lah yang menentukan. Gue langsung mikir, oh iya ya Allah. Maksudnya gue ngelakuin tapi nggak sampai mikir ke situ tuh gitu tuh teh. Keren banget sih sumpah. Tapi kalau lebih keren ya akademis bagus, aktivis bagus. Iya. Keren juga. Akademis bagus, aktivis bagus sih. Terus apa lagi? Nah menurut Teteh
Ini udah berapa menit ya, Ge? Udah banyak anjir. Ya udah. Tapi seru sih mana ini. Iya. Ini terakhir lah. Pematerinya gua nih. Gue jadi kayak seminar gak sih? Nah terus abis itu kayak karakter mahasiswa itu seperti apa sih Teh menurut Teteh tuh karakter? Aduh, gua Ini bukan mah cowok, anjir. Ini mah sepengetahuan Teteh aja sih kayak Karakter mahasiswa. Ya sebenarnya beraneka ragam ya, nggak hanya mahasiswa, pasti manusia juga Iya. punya karakternya masing-masing gitu. Tapi ya paling yang pertama ya kuliah doang kan. Terus ada kuliah organisasi, terus ada yang fokus organisasi, kuliahnya terbengkalai gitu. iya. Ya, jadi Kayak gimana? sebenarnya mah yang bagus ya kuliah lancar, organisasi lancar gitu. Kalau mau kuliah doang ya sok aja gitu dengan baik gitu. Tapi yang salah kalau organisasi aja salah sebenarnya. Kita harus lihat utama tujuan kita, wadah kita perkuliahan gitu. Berarti fokus Tapi kuliah kalau juga. kuliahan terus salah nggak sih Teh? Nggak salah sebenarnya mah. Jadi mungkin dia pilihannya Kurang di situ. explore. Yang gue nggak bisa ngejas itu salah ya, tapi kayak mungkin Gue dia pertanyaannya ini banget ya. tahu lah. Terus apa ini? Orang yang milih kuliah aja nggak salah sebenarnya gitu. Mungkin Iya. dia punya tujuan lain gitu. Kita mikir positifnya aja ya. Mungkin dia eksplornya nggak di dunia kuliah, entah dia di luar ada hal-hal lain gitu. Kita nggak tahu orang tuh seperti apa dia Iya. berjuangnya ya. Tapi jangan ya itu. Kadang gitu, nggak semua di jalur ini bagus gitu. Sebenarnya banyak jalur yang bisa membaguskan diri kita. Jadi gimana diri kita mau Banyak berkembang. banyak jalan menuju Roma asik. Nah, yang jadi. Apalagi nih. Ya jadi intinya itu ya Teh apa di akademik sama aktivis itu emang sama-sama penting ya. Mahasiswa juga harus punya pola pikir berkembang dan dinamis, statis gitu kan. Nah intinya tuh akademis dulu lah ya diutamain karena kita masuk universitas yang segala macem itu emang tujuannya itu. Nah Iya. selain kita punya akademis kita harus mewarnai hidup kita di aktivis gitu. Iya. Jadi kan gue pernah dengar kata-kata orang tuh kita hidup kalau sama Al-Quran terarah. Anjay. Terus Kita hidup, maksudnya kita hidup sama peraturan lebih ini. Terus kita hidup sama seni lebih indah. Najis banget gue ininya ya. Pokoknya gitulah. Nah terakhir anjir udah berapa? 36 iya, menit. kasihan. Iya. Nanti aja kalau mau lagi Oke. part 2 ya. Part 2 ya lanjut ya. Nih closing statement dari Tenur untuk motivasi diri Tenur sama Anjay. orang-orang sekitar khususnya gue sih lah. Terus lanjut ya. Ya, closing statement. Gua Untuk diri sendiri dulu sih. untuk diri sendiri, gua ngambil dari perkataan gua almarhum Kiai Hasanuddin Hadzid. Dia pernah bilang jangan minta dihargai, tapi pandailah diri kita menghargai orang lain. Jangan minta dihormati, tapi pandai-pandailah diri kita menghormati lain. Dan jangan meminta jasa kepada orang lain, tapi pandai-pandailah kita memberi jasa kepada orang lain. Dan satu lagi dari guru gue juga, Haji Khairuddin Ahmad, beliau pernah bilang orang yang tinggi kedudukannya itu adalah orang yang tidak melihat kedudukannya apa gitu, dan orang yang tinggi ilmunya tidak melihat ilmunya itu apa. Jadi mengalir aja, dia nge-explore tanpa melihat gue tuh banyak ini gitu, nggak perlu gitu. Tapi ketika lu bisa memberikan hal-hal bermanfaat dan lain-lain, semoga itu menjadi hal-hal baik yang kemudian kita nggak bakal tahu itu akan kembali lagi kepada kita gitu. Masya Allah, gue pikir aja jadi terbuka. Iya. Terus itu buat diri sendiri. Ya, Terus buat orang lain sama. kita sekalian aja Oh lah. iya, biar cepet ya Teh. Masya Allah, kayak bener sih. Tapi emang orang yang ngelakuin yang Teteh bilang tadi tuh susah nggak sih? Sulit nggak sih? Iya, nggak semua orang bisa. Iya itu makanya. Tapi kalau berusaha terus-terusan jadi kebiasaan nggak sih? Tapi Iya. gue pribadi jujur juga pengen seperti itu. Tapi yang orang-orang tertentu Teh. Tapi yang menurut gue nggak pas buat lakuin perkataan Teteh, yang nggak gue lakuin itu salah nggak sih? Maksudnya gimana tuh? Gimana maksudnya? Iya jadi yang gue lakuin Teteh itu gue lakuin. Cuman orang-orang yang gue terkenal, orang-orang yang harusnya yang harusnya emang udah dihormati gitu tuh. Nah tapi orang-orang yang gak gue gimana ya bahasa orang-orang yang misalkan dia udah ngelukain gue udah gimana tapi gak gue lakuin perkataan Teteh tuh. Oh gitu. Iya itu sih yang berat sih. Ya itu Ya udah, intinya mah biarin dia begitu, kita mah jangan. asik. Biarin dia begitu kita mah jangan. Nah itu tadi ya Allah makasih banyak Tenur Aryani atas waktunya. Masya Allah ini lagi apa mau pegawaian ya udah gua ajak aja nih buat podcast, maaf ya Teh mengganggu gawe, waktu. guanya habis gawe, baru Siap balik. sekarang mah bahasanya gawe langsung kuliah.
Pokoknya terima kasih banyak motivasi, inspirasi dan segala macamnya pengalaman yang bisa membangun otak lebih meluas dan segala macam. Buat teman-teman yang maksudnya punya kegalauan dan yang lain keresahan di dalam hidupnya bisa tonton podcast ini ya. Tapi gue sekarang lagi mikirin judul dulu nih. Semoga aja bisa narik perhatian ya. Semoga ada part 2 kalau pada Amin. pengen. Lanjut langsung sih. Ini mah pasti langsung lanjut sih buat bahas-bahas Siapin aja pertanyaannya. Oke. Udah di notice, udah ditantang gak tuh? IG gue panjang ya. Iya. Udah kayak berapa tuh? Nggak apa-apa. IG-nya apa teh? @nurariani_an. Ya kalau mau fallback itu aja DM aja. Tapi kalau nggak di fallback samperin aja ke rumahnya. Nah, oke, terima kasih ya Tenur sekali lagi, masya Allah. Dan teman-teman juga terima kasih yang udah mendengarkan sampai akhir nih. Pasti ada aja lah ya yang maksudnya ada Ngambil baiknya aja. Iya, ngambil baiknya aja. Dan gue juga selama perkataannya kalau misalnya ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Yes. Yahya dan Tenur pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye bye. Capek anjir. Sama gue juga.